Halo, shalom anak-anak yang luar biasa. Di mana hari ini kita bertemu lagi untuk belajar pelajaran agama. Tapi sebelumnya itu Pak ingin perkenalkan singkat karena pasti anak-anak akan merasa heran karena hari ini bukan ibu yang mengajar tetapi Pak yang mengajar. Jadi perkenalkan singkat, Pak mahasiswa dari kampus Unkris. Pak datang di sini untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak kurang lebih 3 bulan. Jadi mungkin ini beberapa bulan ke depan sampai bulan Desember Pak yang akan mengajar atau belajar sama-sama dengan anak tentang mata pelajaran agama. Nah, nama Pak Semyon Fasa Pak dari Alor. Itu saja perkenalkan sedikit dari Pak. Tidak perpanjang waktu, kita langsung masuk saja. Tapi sebelumnya itu anak-anak, kita akan menyaksikan satu buah video lagu kebangsaan, dan itu Pak akan berdoa untuk kita memulai pelajaran kita pada saat hari ini. Untuk itu kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami bersyukur karena atas penyertaan-Mu Bapa telah memberikan sebuah hari, memberikan satu semangat baru, satu pengetahuan untuk kami sama-sama bersama dengan anak-anak murid untuk berbagi pengetahuan. Kiranya kami mohon Tuhan, apa yang kami sebagai pengajar pendidik sampaikan, anak-anak dapat menangkap dengan pengetahuan mereka dan dapat memahami dengan baik. Ini saya dalam harapan kami Tuhan, dan Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, baik. Kita akan menyaksikan satu buah video lagu untuk mengantar kita masuk dalam pembelajaran kita saat ini. Nah, ini dia lagu. Oke, baik anak-anak, itu saja video lagu yang telah mengantarkan kita untuk masuk pembelajaran kita pada saat hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk pada pertemuan kita pada saat hari ini itu mengenai pelajaran 5, di mana itu judul atau tema pembelajaran kita pada saat hari itu berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran kita lebih jauh mengenai berkomunikasi dengan Tuhan, Pak ingin menyampaikan tujuan-tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran kita. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui makna doa itu yang seperti apa. Dan yang kedua, kita juga harus memahami makna dari doa Bapa kami yang sesuai dengan perilaku kita sehari-hari. Nah, jadi yang berikut itu kita akan memberikan satu contoh bagaimana dalam kehidupan sehari-hari itu doa yang pantas untuk dilakukan di rumah, di gereja maupun di sekolah itu yang seperti apa. Nah, itu 3 contoh yang minta maaf 3 tujuan yang akan kita belajar bersama. Itu Pak harap anak-anak dalam keadaan sehat selalu, kuat, punya semangat yang tinggi untuk siap mengikuti pembelajaran kita saat ini. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui yang dimaksud dengan berkomunikasi dengan Tuhan itu adalah doa.
Nah, anak-anak kan pasti tahu. Tiap kali definisi atau pengertian dari doa sendiri itu seringkali setiap orang bilang itu merupakan satu bentuk komunikasi antara kita dan Tuhan. Nah, itu jadi tema kita hari ini tentang berkomunikasi dengan Tuhan itu merupakan doa. Jadi hari ini kita akan mengupas atau mempelajari tentang apa itu makna doa, apa itu makna doa secara umum, dan apa itu makna doa Bapa Kami, dan ketiga apa itu yang sikap doa yang betul, yang benar, yang bisa kita tunjukkan di sekolah, di rumah maupun di gereja. Nah, yang pertama itu doa merupakan sebuah alat komunikasi dengan Tuhan. Saat kita melakukan komunikasi dengan Tuhan, kita menundukkan kepala dan kita berserah penuh kepada. Jadi anak-anak memang seringkali setiap orang itu kita sebagai umat Kristen maupun Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, di mana sikap doa kita itu harus menunjukkan sebuah sikap yang betul-betul mau untuk bersujud dan berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk kita menyampaikan isi hati kita, sampaikan setiap pergumulan kita, sampaikan isi doa kita untuk bagaimana Tuhan menjawab dan memenuhi semua apa yang menjadi kemauan kita tentunya. Nah, yang slide berikut ialah ini di mana seseorang atau kedua anak murid mereka mau berdoa kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mengabulkan akan mereka punya doa. Jadi yang mereka inginkan ialah menjadi siswa yang pandai di kelas 5. Nah, tapi ketika mereka berdoa, Tuhan sementara mendengar doa mereka. Tuhan kan mengatakan, Tuhan kan segala maha tahu, maha kuasa, maha segalanya. Jadi Tuhan itu pasti tahu, oh kedua anak ini punya kemampuan bukan saja untuk menjadi siswa yang pandai, tetapi di mana minta maaf, kedua mereka ini adalah siswa yang sudah pandai. Nah, mereka selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, makanya Tuhan bilang doa mereka itu Tuhan kabulkan menjadi siswa yang berprestasi saat berada di kelas 6. Nah, pada saat kelas 5 mereka itu sudah pandai. Nah, mereka selalu berdoa, maka Tuhan menjawab doa mereka dengan menjadikan mereka siswa yang berprestasi saat mereka sudah ada di kelas 6. Nah, di anak-anak, Pak mau sampaikan begini. Ketika anak-anak mengungkapkan doa, berdoa untuk anak-anak harus pintar. Nah, berarti anak-anak jangan berpikir bahwa berdoa untuk pintar bahasa Indonesia. Itu saja yang anak-anak mau, jadi Tuhan akan menggenapi itu. Sonde Tuhan akan menggenapi sesuai dengan anak-anak punya pengetahuan yang lain. Jadi kita masuk pada slide yang berikut itu. Ini merupakan makna doa Bapa Kami. Yang berikut kita akan masuk untuk mengetahui makna doa Bapa Kami secara mendalam. Jadi doa Bapa Kami itu sendiri ada dibagi dalam 5 kategori. Jadi yang pertama itu kita akan menggali setiap makna dari setiap kalimat yang terkandung dalam doa Bapa Kami. Jadi yang pertama itu Bapa Kami yang di surga. Nah, ini merupakan sapaan seorang anak kepada ayahnya. Ini sapaan ini ketika Yesus berada di timur, di mana tempat pelayanannya. Di situ dia melihat dan mengamati seorang
anak yang hidup berdampingan dengan seorang ayahnya, di situ kedekatannya semakin romantis karena anak itu menyapa seorang atau penanggung jawab dalam rumah tangganya dengan kata ayah. Di situ perlakukan seorang ayah kepada anaknya itu juga penuh kasih sayang. Dengan sendirinya Tuhan memakai kata bapa atau ayah untuk kita menyapa dia, sehingga relasi atau hubungan kita dengan Tuhan itu jauh lebih dekat dan jauh lebih romantis. Sehingga ketika kita mau untuk melakukan doa kepada Tuhan, tidak ada rasa minder dan tidak ada rasa malu yang ingin kita terapkan dalam pribadi kita untuk mau dekat dengan Tuhan. Nah, makna yang berikut adalah dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Nah, kita sebagai umat Kristen kita percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kekudusan, kekuasaan, dan perintah yang sejati. Dan itulah yang Tuhan layak untuk disembah. Yang berikut, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini merupakan kalimat yang kita menyadari bahwa apapun keinginan kita kepada Tuhan, pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya, yang utama adalah Tuhan yang paling mengerti akan kebutuhan, bukan yang kita inginkan. Jadi keinginan setiap orang itu selalu ada di setiap saat. Kita mempunyai banyak keinginan, tetapi kebutuhannya harus kita penuhi, susah untuk kita penuhi. Nah, di sini Tuhan mengetahui bukan untuk keinginan kita, tetapi Tuhan mengetahui kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan di setiap waktu. Hanya dengan kehendak Tuhan, setiap pergumulan yang akan kita ungkapkan kepadanya, di situ setiap kebutuhan pasti akan dipenuhi jika kita melakukan doa dengan baik dan benar yang menyembah kepada Tuhan. Yang berikut, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, kita meminta kepada Allah untuk memberikan makanan sebagai kebutuhan kita melalui permohonan doa. Melalui permohonan ini kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Tapi ada kalimat-kalimat yang muncul di era sekarang itu, setiap kebutuhan kita dipenuhi, bukan saja kita berdoa dan segala sesuatu itu akan turun dari langit, tetapi harus ada usaha dari pribadi kita setiap manusia. Nah, yang diutamakan adalah berdoa dan bekerja. Tanpa bekerja, doa tidak mungkin dipenuhi. Nah, contoh kecilnya, orang sakit saja ketika berdoa dan berdoa terus, orang itu tidak mungkin akan sembuh secara total. Tetapi pasti ada jamahan dari tangan-tangan manusia untuk membantu untuk memberi kesehatan pada orang sakit itu. Poin yang kelima, ampunilah kesalahan kami. Ampunilah kesalahan kami. Nah, dalam kalimat ini mencakup dua kata yang dimana mengampuni akan kesalahan kami. Nah, kita tahu benar bahwa dalam kehidupan sehari-hari selalu ada godaan dan cobaan untuk membuat curang atau jahat terhadap orang lain, kawan, orang tua, kita terhadap makhluk lain. Sehingga kita harus terus turut meminta agar Tuhan mengampuni kesalahan kita. Ya, setiap hari yang kita lalui, anak-anak tahu bahwa tentunya secara verbal atau secara kata kalimat kita pasti melakukan satu kesalahan, di mana ucapan yang kita keluarkan tidak berkenaan dengan kehendak orang lain, menyinggung hati atau perasaan orang lain. Di situ terjadilah sebuah dampak dosa atau kejahatan yang kita. Kalau berbicara mengenai kejahatan, berarti kita ngomong tentang kelakuan yang anak-anak buat. Ketika anak-anak melempari seseorang, di situ terjadilah satu kesalahan. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Jadi setiap kali anak-anak harus
berdoa, itu diwajibkan untuk di akhir dari doa harus meminta ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghapus setiap dosa yang kita lakukan di hari ini. Bukan hari ini saja, di jam yang kita lalui di hari ini, sehingga dosa kita bisa diampuni. Yang berikut, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari selalu ada godaan dan cobaan untuk membuat curang dan juga datang ke orang lain. Nah, ini dia punya makna hampir sama dengan porsinya yang kelima. Kadangkala kita kuat, tetapi kadangkala kita juga lemah, sehingga sewaktu-waktu bisa menggoda dan jatuh dalam percobaan. Untuk itu kita perlu meminta agar Tuhan melindungi, menjaga hati kita, pikiran dan perasaan kita dari segala yang jahat. Kita juga perlu waspada terhadap setiap cobaan dan godaan. Anak-anak, itu yang harus anak-anak jaga. Yang ini yang terakhir. Yang berikut, anak-anak bisa mengerjakan tugas pada buku siswa halaman 40, kemudian dikirim dalam via WhatsApp dalam halaman 40 itu apa anak-anak kerjakan, apa yang dimaksud, diketahui tentang doa, mengapa manusia perlu berdoa, sampai dengan poin yang ke-6 anak-anak kerjakan lalu dikumpulkan ya. Itu saja. Minggu depan kita masih tetap dengan materi tema yang sama, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan di pelajaran 5, karena masih ada 3 tujuan yang belum kita bahas. Untuk itu, berharap semua bisa mengerjakan tugas dengan baik untuk bisa dikumpulkan dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu saja anak-anak. Pak akan pimpin kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita bersama hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, hamba mohon Tuhan atas semua pemaparan materi yang telah Hamba sampaikan kepada anak-anak, mereka dapat menyimak akan video ini dan mendengar dan memahami akan video ini, sehingga apa yang Hamba sampaikan kepada mereka, mereka dapat memahami, mengerti, dan siap untuk menerapkan dalam kehidupan mereka. Tolonglah mereka dalam setiap kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, selalu melindungi mereka sehingga mereka tetap kuat, sehat, untuk selalu mengikuti akan pelajaran-pelajaran surga. Ini saya doa pengharapan kami dalam Yesus kami kita berdoa. Amin.